Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Dewi Rose. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya semoga kita ini selalu diberikan kemudahan dimanapun kita berada. Sesuai dengan judul thumbnailnya, di sini aku pengen sharing ke teman-teman semua untuk mempersiapkan dana lebaran di tahun 2023 nanti. Tapi sebelumnya di sini aku tuh bukan bermaksud untuk ria ataupun pamer. Jadi di sini aku hanya sekedar untuk sharing aja bagaimana cara aku mengelola keuangan dalam rumah tangga aku ya. Dengan harapan apa yang aku share ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Jadi teman-teman, balik lagi ke videonya. Ini tuh aku baru aja beli satu set peralatan budgeting. Dan ini aku tuh dapat free baby gold gitu dari toko yang aku beli satu set peralatan budgeting ini. Jadi buat teman-teman yang mau beli juga samaan kayak aku, bisa cek aja. Untuk link pembeliannya sudah aku taruh di description di bawah. Jadi satu set binder budgeting ini sudah termasuk dengan kertas saving challenge gitu ya teman-teman. Ada beberapa saving challenge gitu, dan salah satunya itu yang dana lebaran. Menurut aku menabung dengan cara seperti ini itu malah lebih efektif ya teman-teman, karena di setiap template kertas ini sudah ada challenge-nya masing-masing dengan nominal tersebut. Jadi kita makin tertantang gitu kalau misalnya ada kolom yang belum kita isi, dan tentunya malah bikin makin semangat ya untuk nabungnya. Di sini karena aku punya 2 lembar khusus tabungan dana lebaran, jadi yang satunya ini akan aku jadikan cover aja. Dan ini tuh kebetulan banget ya teman-teman, gambarnya juga ketupat dan bagus, ngebantu banget untuk aku yang gak bisa gambar, jadi bisa mempercantik lagi binder aku. Membahas soal dana lebaran, kenapa sih ya kita tuh harus mempersiapkan dana lebaran itu dari sekarang? Padahal lebaran aja itu masih lama banget ya, tapi kita udah mempersiapkan dana lebaran tersebut dari sekarang. Terutama kayak aku gini yang gak punya THR, karena cuma sebagai seorang ibu rumah tangga aja, walaupun berpenghasilan dari afiliasi, tapi itu juga tidak tetap ya teman-teman. Jadi aku mau sedikit cerita sama teman-teman, karena tahun ini itu kali pertamanya aku dan suami tidak mempunyai THR, karena kita juga punya usaha sendiri. Otomatis kita tuh benar-benar mandiri ya, kita nggak punya THR tunjangan hari raya seperti teman-teman lainnya yang mungkin kerja di kantoran. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu aku dan suami itu sudah terbiasa kita tuh punya THR masing-masing, dan di tahun ini aku benar-benar nggak menyiapkan untuk dana hari raya. Jadi tahun ini tuh menurut aku terberat sih, karena pengeluarannya itu berasa banget ya, karena aku tuh nggak mempersiapkan dana lebaran itu di sebelumnya. Maka dari itu aku nggak mau ngelakuin kesalahan aku untuk yang kedua kalinya untuk lebaran di tahun 2023 nanti. Dan semoga aja ya teman-teman, kita semua ini diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat rezeki. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di hari raya di tahun 2023. Jadi sebelum aku punya set binder sinking funds ini, aku tuh taruh uang untuk semua tabungan aku itu di dalam amplop seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau mulai belajar menabung juga, jangan berpatokan dengan binder yang bagus, harus pakai template juga. Teman-teman bisa menggunakan amplop aja untuk memisahkan uangnya dari kebutuhan yang lain. Yang penting uangnya itu dipisahkan dulu ya teman-teman, supaya nggak tercampur sama kebutuhan yang lainnya. Dan untuk template ini teman-teman juga bisa bikin manual aja dengan kotak-kotak gitu di dalam kertas, gak harus sama seperti aku, yang penting senyamannya aja dan yang ada aja di rumah. Kalau udah ada rezeki lebih untuk membeli satu set binder seperti ini, baru deh boleh dibeli supaya nabungnya semakin semangat ya.
Alhamdulillah di sini aku udah menyisihkan uang sebesar 200.000 untuk dana lebaran. Jadi di sini aku langsung coret aja sesuai nominalnya ya. Ada yang 50.000 2 lembar dan ada yang 100.000 1 lembar. Dan uangnya aku masukkan ke dalam amplop Ziploc ini. Dan buat teman-teman yang mau beli juga samaan kayak aku, ini tuh udah satu set di dalam bindernya. Bisa dibeli eceran juga. Untuk link pembeliannya teman-teman bisa cek aja ya. Linknya ada di description bawah. Untuk nominal tabungannya, teman-teman bisa mulai dengan nominal yang paling kecil. Untuk menabung itu nggak harus dengan nominal yang langsung besar ya teman-teman. Jangan dijadikan menabung itu menjadi beban ya, karena menabungnya itu harus besar. Buat teman-teman yang punya THR dari kantornya, teman-teman juga boleh coba untuk mempersiapkan dana lebaran untuk tahun depan nanti. Jadi untuk THR nanti bisa disimpan untuk tabungan yang lain ya. Balik lagi ke videonya, di sini aku mau membuat untuk Shinkin Funds yang baru, yaitu saving for wishlist atau bisa disebut dengan self reward untuk diri aku sendiri ya teman-teman. Untuk budget self reward ini aku gunakan dari penghasilan aku sebagai afiliasi di Shopee, atau juga bisa nanti bisa dikumpulkan dari sisa anggaran bulanan ya. Di sini aku nggak menetapkan targetnya harus mencapai goals berapa. Jadi di sini aku mau menabung santai aja karena aku juga belum tahu nantinya uang ini untuk dipakai apa. Dan untuk pengisiannya di sini aku buat satu kolomnya itu 50.000. Jadi alhamdulillah banget aku tuh dapat sedikit rezeki dari hasil aku ngonten di afiliasi Shopee. Walaupun nggak banyak, tapi buat aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya cuma di rumah aja, membantu usaha suami, mengurus anak, melakukan pekerjaan rumah, dan bisa berpenghasilan walaupun di rumah aja, aku tuh udah bersyukur banget bisa menjalani ini semua. Karena dengan konten ini aku jadi lebih merasa lebih produktif ya teman-teman, walaupun cuma di rumah aja. Dan alhamdulillah ini aku udah menyisihkan uang 500.000 karena di setiap satu kolomnya itu aku buat 50.000. Jadi di sini aku mewarnai ice creamnya itu menjadi 10 ya teman-teman. Ini aku warnai menjadi warna kuning supaya lebih semangat nanti untuk ngisi lagi. Jadi kenapa aku di sini membuat Shinkin Fun self reward? Karena menurut aku self reward diberikan bukan selalu mengenai keberhasilan yang sudah dicapai ya, tapi kita juga pantas loh mendapatkan penghargaan untuk diri kita sendiri atas usaha yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi untuk teman-teman yang hanya seorang ibu rumah tangga aja sama seperti aku, kita jangan sampai berkecil hati apalagi insecure ya teman-teman. Karena kita cuma di rumah aja, nggak punya teman dan nggak pernah bergaul lagi seperti dulu kala ya. Sekarang banyak cara kok supaya kita makin produktif di rumah. Salah satunya kita bisa ngonten di YouTube ataupun di Reel Instagram, atau kita juga bisa gabung di Shopee Affiliate. Dengan begitu kita bisa berpenghasilan ya teman-teman. Walaupun gak banyak, tapi menurut aku itu udah bersyukur banget. Karena sebagai seorang ibu rumah tangga aku tetap bisa berpenghasilan walaupun di rumah aja. Jadi gimana nih menurut teman-teman setelah nonton video aku? Menurut kalian self reward itu penting gak sih kita lakuin untuk diri kita sendiri? Bisa komen di bawah ya. Alhamdulillah segini aja video aku kali ini. Aku berharap apapun yang aku share di dalam video ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah ya. Ambil yang baiknya, yang jeleknya jangan ditiru ya teman-teman. Mohon maaf juga jika ada salah penyampaian kata dari aku ya. Jangan lupa untuk aktifin loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Dan follow aku juga di Instagram ya supaya kita makin dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.